أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di siang hari ini sebagaimana yang tampak pada tiap-tiap diri kita masing-masing. Kita berada di atas nikmat dan karunia-karunia Allah Ta'ala. Kita dalam keadaan sehat dan afiat. Kita bisa berangkat di sini dan juga nikmat yang paling besarnya ialah nikmat di atas keimanan dan keislaman. Artinya kita sedang berada di atas dua nikmat yang besar dan agung. Nikmat sehat dan nikmat Islam. Alhamdulillah syukur. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jika setiap dari kita ditanya mau masuk surga atau tidak, semua dari kita pasti akan menjawab mau. Pertanyaan berikutnya, setiap dari kita ditanya mau masuk surga pertama atau yang terakhir, sudah pasti semua akan menjawab mau yang jadi pertama. Pertanyaan yang paling ekstrimnya, mau masuk surga, mau pertama atau terakhir? Pertama. Mau yang dihisab dulu atau tanpa hisab? Pasti semua akan menjawab tanpa dihisab. Dan itu semua keinginan kita. Mau masuk surga mau, pertama atau terakhir? Pertama. Mau bighairi hisab atau dengan hisab? Bighairi hisab. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita pantas untuk memperoleh itu? Apakah kita pantas untuk memperoleh itu? Dan ini pertanyaan yang paling besar yang harus kita tanyakan untuk diri kita masing-masing. Karena pertanyaan ini akan memancing banyak kebaikan-kebaikan yang akan bisa menjadi motivasi-motivasi kita ke depan. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, mungkin dikatakan, bukankah kalau kita minta surga yang paling tinggi Firdaus? Benar. Dan juga bukankah Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka pasti masuk surga? Benar. Tetapi kita dihadapkan oleh beberapa ayat-ayat atau hadis-hadis secara tegas. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiquna sabiqun. Orang yang pertama-tama masuk Islam, beriman kepada Allah, membela Rasulullah, mereka adalah orang yang akan pertama masuk surga. Siapa mereka di sini? Para sahabat Rasulullah. Artinya kalau kita mau membranding diri dengan para sahabat Rasulullah, kita akan berada di posisi keberapa masuk surga. Tetapi masalahnya kita juga ingin masuk surga pertama. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, khairun nasil qarni, sebaik-baik generasi yang pernah hidup di muka bumi ini adalah mereka yang hidup di zamanku. Siapa mereka di sini? Para sahabat Rasulullah. Summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Kemudian datang setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kita berada di penghujung zaman. Kalau kita branding diri dengan mereka para sahabat Rasulullah, lalu kita akan berada di posisi mana? Tapi kalau ditanya, mau masuk surga mau? Pertama atau terakhir? Pertama. Bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Tapi kira-kira kalau kita berdiri bersama Abu Bakar, kira-kira siapa yang akan pertama masuk surga? Kita atau Abu Bakar? Pengennya kita. Tetapi masalahnya, kepastian Abu Bakar sudah pasti untuk masuk surga. Bagaimana tidak? Dan itu sangat cocok. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang beliau pernah mendermakan seluruh hartanya sampai dinolkan hartanya.
Karena beliau paham betul tentang sedekah itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendengar Abu Sa'id bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu seperti apa?" Rasulullah mengatakan, "Juhdun mukil." Sedekah orang yang berada dalam kesulitan. Abu Bakar As-Siddiq orang berada dalam keadaan lapang. Abu Bakar As-Siddiq berada dalam keadaan kaya, melimpah, dan jangan tanya sedekahnya Abu Bakar. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan sedekah paling baik itu bagaimana ya Rasulullah? Sedekahnya orang yang miskin. Kita adakan perhitungan. Orang miskin ketika dia punya uang 12.000, dia datang ke masjid sholat Jumat. Dia selip di kantongnya paling bawah di baju kokonya 5.000. Itu setelah pertarungan perasaannya. Setelah dia peras keringatnya, yang barangkali 5.000 tadi itu menjadi tambahan uang belanja untuk anaknya, atau tambahan uang beli sayur untuk istrinya. Tetapi dia tetap mengulurkan tangannya untuk bersedekah. Berbeda dengan orang kaya. Orang kaya dia punya 100 juta, 50 juta pun dia keluarkan, dia masih ada harapan di 50 jutanya. Maka benar kata Rasulullah bahwa sedekah yang paling afdal itu sedekahnya orang yang berada dalam kesulitan, tapi dia tetap mengulurkan tangannya untuk bersedekah. Lalu Abu Bakar ketika mendengarkan sabda ini, apa kata beliau? Maka bagaimana cara untuk beliau lebih afdal daripada orang miskin? Itu nggak bisa. Kecuali dengan apa? Beliau memiskinkan dirinya agar beliau bisa bertarung dengan orang miskin. Itulah ketika beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada beliau, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Allah dan Rasul. Kita nggak mungkin bisa seperti mereka. Tapi masalahnya kalau ditanya, mau masuk surga pertama atau terakhir? Pasti maunya pertama. Al-Bara ibn Azib, ketika beliau berada di medan laga peperangan, ada satu benteng tidak bisa untuk dirobohkan saat itu. Beliau memanggil para sahabat-sahabat yang lainnya, "Sundul aku naik ke atas." Tombak-tombak itu dihilangkan bagian runcingnya. Kemudian disundul beliau naik ke atas. Dengan 100% sudah sadar, tahu beliau akan pasti mati. Masalah di balik benteng itu sudah sekian puluhan ribu musuh untuk menunggu. Tetapi tidak mau benteng ini itu harus roboh. Karena dengan itu syarat untuk kaum muslimin bisa menyerbu. Lalu Al-Bara ibn Azib beliau naik kemudian menjatuhkan benteng itu. Apa yang terjadi? Tersisa di tubuhnya itu 70 sebetan pedang dan 70 hantaman tombak. Dengan dia sadar pasti akan mati. Kira-kira kalau kita diajak untuk melakukan sesuatu yang pasti akan mendapatkan sesuatu, mundur atau maju, pasti kita akan milih mundur. Kita banyak pertimbangan segala. Kita masih punya banyak keluarga. Di leher kita masih banyak tanggung jawab. Seperti itu. Tetapi itulah perjuangan mereka. Tapi sekarang kalau kita tanya, mau masuk surga pertama atau terakhir? Pasti maunya yang pertama. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Maka harapan ini rasa-rasanya agak pupus kalau kita baca-baca tentang perjuangan mereka. Mereka para sahabat Rasulullah lebih pertama masuk surga itu sangat cocok dengan kita lihat perjuangan mereka seperti tadi. Lalu bagaimana caranya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan kita dua cara untuk bagaimana kita paling tidak, kalau kita tidak bisa pertama dari mereka, tetapi setidaknya kita diikutkan bersama mereka. Satu, yaitu dengan melalui jalur mahabbah. Jalur mahabbah, jalur cinta. Jalur cinta, jalur ittiba. Mengikuti salafus saleh. Mengikuti jejak mereka. Mereka meninggalkan cara beragama, mereka meninggalkan cara hidup, mereka meninggalkan pola pikir, mereka meninggalkan semuanya. Maka tinggal copy paste ikuti mereka. Seseorang pernah sholat zuhur bersama Rasulullah SAW, kemudian duduk di bagian pojok setelah selesai sholat. Rasulullah keluar bersama Imam Ibnu Abbas. Lalu orang ini tiba-tiba berlari menuju ke depan, lalu memotong jalannya baginda untuk keluar pulang. Lalu orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu?" Orang ini bertanya, dia ingin tahu harinya kapan. Kalau misalkan hari Jumat, setidaknya malam Jumat dia bisa tahajud, dia bisa taubat. Setidaknya sebelumnya maksiat, besoknya dia taubat, baru terjadi hari kiamat. Inginnya seperti itu. Tapi masalahnya Rasulullah juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah menjawab, "Tas'alis sa'ata ma i'dadta laha." Rasulullah cukup teoritis kembali bertanya, "Kamu bertanya hari kiamat, memang kamu siap ketemu sama hari kiamat itu? Bekal apa yang kamu sudah lakukan sebanyak mungkin?" Lalu orang ini beliau berkata, "Ya Rasulullah,
Lastu bikatsirin min siyamin wala salatin wala sadaqah. Aku ini sangat sadar betul ya Rasulullah. Aku ini bukan tipe orang yang banyak salat sunnahnya, bukan orang yang banyak sedekahnya, bukan orang yang banyak puasa sunnahnya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi di dalam hati jangan tanya, aku ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu senang bahagianya baginda. Lalu baginda beliau mengatakan, anta ma'aman ahbab. Kamu nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Kita ini pecandu dosa dan maksiat. Hanya untuk sekedar mengaktifkan detak jantung itu, untuk mencintai mereka orang-orang saleh. Rasulullah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa tidak bisa? Kalau seseonggok kayu pernah terdengar angin, yaitu terdengar rintihan tangis dari seseorang, dari kayu yang dia tidak punya kolbu, dia nggak punya hati, dia menangis. Karena setiap waktu kayu itu dijadikan sebagai tempat duduk pada Rasulullah, lalu hari berikutnya tidak dijadikan sebagai tempat duduk, dia menangis. Masa kita yang punya kolbu, punya hati, punya perasaan, nggak bisa cinta sama Rasulullah itu? Mahabbah, ittiba, mengikuti mereka orang-orang saleh. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang pertama-tama dari golongan ini, dari kalangan mereka orang-orang muhajirin wal ansar, ahlu Makkah dan ahlu Madinah, summal walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka mereka akan memperoleh apa yang mereka peroleh. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Kalau kita mau beranding diri dengan mereka para sahabat sangat jauh rasanya. Tetapi setidaknya kita akan dikumpulkan bersama mereka, satu, dengan mengaktifkan mahabbah dan mengikuti mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang saleh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Setelahnya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibn Katsir, perkataan mahabbah atau cinta atau mengikuti itu bukan hanya sekedar isapan jempol. Semua orang bisa berkata, aku cinta sama Rasulullah. Semua orang bisa berkata, aku cinta kepada mereka para sahabat. Tetapi ini yang akan membuktikan bukti dalam bentuk kepedulian terhadap agama. Makanya kata Imam Ibn Katsir, mereka punya jaminan dari Rasulullah. Khairun nasil qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku, untuk para sahabat Rasulullah. Kita juga punya hadis. Hadisnya di mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada dari umat ini sekelompok kecil yang mereka akan senantiasa membela agama ini. Mereka para sahabat Rasulullah, gantian mereka itu menyebarkan agama dan sampai ke penjuru negeri, sampai kita Nusantara ini bisa memeluk agama Islam karena perjuangan mereka para sahabat Rasulullah. Kalau bukan karena perjuangan mereka, mungkin gak akan sampai Islam itu ke sini. Setelah tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah gantian mereka memperjuangkan agama, gantian kita apa untuk agama Islam ini? Kata Imam Ibn Katsir, itulah yang kedua, peduli sama agama Islam. Bukan hanya sekedar kita mungkin sholat, ya itu wajib. Bukan hanya sekedar kita puasa di bulan suci Ramadan, ya itu wajib. Tetapi kepedulian kita untuk agama. Kata baginda Rasulullah, akan ada senantiasa kelompok kecil, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Kalau bukan karena 5 orang ini, mungkin di masjid itu nggak ada Jumat. Yang menyiapkan karpet, yang menyiapkan minum, yang menyiapkan semuanya, mungkin nggak ada Jumat. Kalau dengan sudut pandang itu kita lihat, maka kecil atau besarnya bukan soal, tetapi soal kejujuran untuk membantu agama ini, merawat agama ini, untuk menjaga keberlangsungan agama ini. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Mungkin ada kita lihat mama-mama kita jualan dorong gerobak, tetapi dia mampir di masjid, dia sudah masukin 2.000. Itu mungkin kecil bagi sebagian orang, tetapi ketika lahir dari rasa jujurnya, ya Allah, saya ini orangnya sibuk kerja ya Allah, tetapi saya berharap 2.000 ini, harapan saya untuk agama ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Maka inilah yang akan nilai yang kedua, yaitu orang punya kepedulian besar kepada agama Islam. Anda duduk di apa dan sebagai apa? Apa sumbangsi kita untuk agama ini? Atau kita sebagai orang yang acuh tidak mau tahu tentang agama ini? Kita punya keringat kalau nggak kita punya uang, kita punya tenaga kalau nggak punya uang. Semua orang bisa berkorban untuk agama ini, tinggal ambil peran masing-masing. Maka kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Kebahagiaan kita adalah masjid ada di tengah-tengah kita, musholla ada di tengah-tengah kita. Lihat setiap 5 waktunya, apa yang terjadi? Bagaimana yang terjadi? Itu perlu menjadi pertanyaan. Saya serasa tidak cocok ketika kita ditanya, mau sesudah pertama atau terakhir? Pertama, tetapi masalahnya setiap 5 waktu masjid itu sepi. Setiap majelis ilmu ada, kita dipanggil nggak mau hadir.
Bagaimana dengan ucapan itu? Serasa tidak cocok ketika kita berharap seperti itu. Kepedulian kita akan menentukan posisi kita di mana. Itu akan mendapatkan satu tiket hidup bersama mereka, digabung bersama mereka dengan dua syarat: cintai mereka, ikuti mereka, dan ambil peran apa yang bisa kita ambil. Kebaikan-kebaikan sekitar kita banyak. Datang waktu sholat ke masjid ke sholat. Ada rezeki sedikit, sedekah. Ada waktu sejenak kita duduk di majelis ilmu. Barangkali dengan apa yang kita lakukan itu menunjukkan kesungguhan kita ingin masuk surga atau tidak, pertama atau tidak, juga hisab atau tidak. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nanti umat ini 70.000 akan masuk surga tanpa hisab. Setiap 1000-nya akan membawahi 70.000, dan semoga kita masuk ke dalamnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. ثم اعلموا أيها المسلمون الحاضرون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا مجيب السائلين استجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا صفوا صفوفا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه
فوقاهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.